Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sistem transformasi dengan tata surya. Sistem tata surya menggunakan metode rotasi di mana objek-objek seperti planet, bulan, dan matahari berputar dengan porosnya sendiri. Setiap planet berputar dengan porosnya itu menyebabkan perbedaan waktu siang dan malam. Selain itu, matahari juga mengalami rotasi meskipun dengan kecepatan yang berbeda di berbagai bagiannya. Bulan berputar pada porosnya sambil mengelilingi bumi, menghasilkan fenomena rotasi sinkron. Rotasi ini adalah bagian dari dinamika yang mengatur pergerakan dan interaksi antara benda-benda dalam tata surya. Sistem tata surya menggunakan metode rotasi di mana objek-objek seperti planet, bulan, dan matahari berputar dengan porosnya masing-masing. Selanjutnya, hubungan antara metode pengamatan hilal dengan sistem transformasi. Menurut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, hilal adalah bulan sabit muda pertama yang bisa dilihat setelah terjadinya konjungsi pada arah matahari terbenam yang akan menjadi acuan untuk permulaan bulan baru di dalam kalender Islam. Di Indonesia sendiri, metode pengamatan hilal umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu metode Rukyatul Hilal dan juga metode hisab. Yang pertama ada Rukyatul Hilal. Rukyatul Hilal sendiri biasanya digunakan oleh Nahdlatul Ulama. Rukyatul Hilal merupakan metode penetapan awal bulan dalam kalender Islam berdasarkan pengamatan bulan. Hilal akan diamati ketika matahari tenggelam dengan mata telanjang ataupun menggunakan alat bantuan seperti teleskop. Lalu pengamatan harus menemukan bagian bulan yang tampak seperti bulan sabit muda sekitar 12 jam setelah fase bulan baru atau yang disebut dengan ijma. Yang kedua ada hisab. Hisab sendiri digunakan oleh Muhammadiyah. Hisab merupakan perhitungan secara matematis dan astronomis dalam menentukan posisi bulan untuk menentukan awal bulan pada kalender Islam Hijriah. Secara harfiah, hisab berarti perhitungan. Dalam Islam, hisab biasanya digunakan dalam ilmu falak atau yang biasa disebut dengan ilmu astronomi untuk menentukan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi matahari penting karena menjadi patokan umat Islam dalam menentukan waktu sholat. Sedangkan posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal untuk menentukan bulan baru dalam kalender Hijriah Islam. Metode hisab dan Rukyatul Hilal jaraknya hanya 3 derajat. Aplikasi hilal sendiri menggunakan metode rotasi. Dalam konteks rotasi, hilal terbentuk karena terjadinya perubahan sudut pandang dari bumi terhadap posisi bulan yang bergerak dengan orbitnya. Jadi, fenomena hilal disebabkan oleh rotasi bulan dan orbitnya di sekitar bumi. Selanjutnya masuk ke sesi soal. Kamu bisa menjawab soal ini di akhir video. Jadi, metode refleksi dapat dilihat dari proses desain pola batik, khususnya pada pola-pola simetris. Metode refleksi dalam matematika adalah proses pencerminan suatu objek yang menghasilkan bentuk simetris. Dalam batik, banyak motif yang dibuat menggunakan prinsip ini, seperti motif kaung atau pacang, di mana pola-pola cermin atau simetris menciptakan keindahan yang teratur. Refleksi digunakan untuk mengulang dan mencemirkan pola sehingga terciptanya keseimbangan visual yang khas pada kain batik. Selanjutnya, hubungan antara sel atau genetika dan pencerminan geometri.
Hubungan ini terlihat pada struktur dan proses biologis seperti DNA yang memiliki simetri cermin antara pasangan basa nitrogen AT dan GC. Replikasi DNA juga mencerminkan untai asli ke untai komplementernya. Selain itu, simetri tubuh makhluk hidup seperti simetri bilateral mencerminkan prinsip pencerminan geometri dalam morfologi sel dan organisme. Hubungan antara sel atau genetika dan aplikasi transformasi geometri pencerminan dapat dijelaskan dalam konteks ilmiah berikut. Yang pertama, struktur molekul DNA dan simetri. Molekul DNA memiliki struktur helix ganda yang memperlihatkan simetri cermin. Setiap untai DNA adalah komplementer satu sama lain seperti bayangan cermin. Misalnya, jika satu untaian memiliki basa nitrogen tertentu, ATGC, untaian pasangannya akan memiliki urutan komplementer TACG. Hubungan ini mencerminkan prinsip pencerminan geometri di mana satu sisi menjadi refleksi sisi lainnya. Yang kedua, proses replikasi DNA. Selama replikasi DNA, untai ganda DNA dipisahkan, dan masing-masing untai berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk untai baru. Proses ini mengilustrasikan prinsip pencerminan di mana struktur asli dicerminkan dalam untai yang baru berbentuk melalui komplementaritas basa nitrogen. Yang ketiga ada aplikasi geometri dalam visualisasi sel dan genetika. Visualisasi data genetika sering menggunakan prinsip geometris seperti pencerminan untuk memahami struktur molekul dan pola interaksi genetik. Contohnya adalah bagaimana kristalografi sinar X yang digunakan untuk mempelajari struktur DNA sering menghasilkan pola simetri yang dianalisis dengan transformasi geometri seperti pencerminan.